Belum lolos, tapi sudah berani bicara soal Piala Asia 2027. Timnas Malaysia jadi sorotan usai pelatihnya terang-terangan mensimulasikan turnamen lewat laga uji coba. Apakah ini tanda percaya diri atau sekadar optimisme berlebihan? Cek faktanya dan simak ulasan lengkap dari Cek Fakta berikut ini. Timnas Malaysia tengah berada dalam sorotan publik sepak bola Asia. Meski belum resmi memastikan tiket keputaran final Piala Asia 2027, skuad Harimau Malaya tampak begitu percaya diri dengan kans mereka. Bahkan, pelatih anyar mereka, Trevor Klamovski, sudah mulai mensimulasikan atmosfer dan format pertandingan di turnamen tersebut lewat 2 laga uji coba internasional. Dominasi awal di grup F, Malaysia saat ini memuncaki klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia ke-2027. Mereka sukses mengoleksi 6 poin dari 2 laga awal. Hasil dari kemenangan meyakinkan atas Nepal 2-0 dan Vietnam 4-0. Kemenangan telak atas Vietnam secara khusus mencuri perhatian, mengingat Vietnam adalah salah satu kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara. Dengan hanya sang juara grup yang berhak melaju langsung ke putaran final, 6 poin awal ini menjadi modal penting bagi Malaysia. Jika mampu mempertahankan posisi puncak klasemen hingga akhir kualifikasi, Harimau Malaya akan mengamankan tempat di turnamen yang akan digelar di Arab Saudi, bergabung bersama 18 tim lain yang sudah lolos otomatis. Namun, perjalanan masih panjang. Malaysia masih harus melakoni 4 pertandingan tersisa hingga Maret tahun 2026. Artinya, meskipun start mereka sangat menjanjikan, belum ada jaminan tiket ke Piala Asia di tangan Klamovski dan misi besar Harimau Malaya. Pelatih baru Malaysia, Trevor Klamovski, menunjukkan kepercayaan diri tinggi sejak awal masa jabatannya. Pelatih asal Australia itu tidak hanya menargetkan kemenangan di setiap laga, tetapi juga menekankan pentingnya membangun identitas bermain yang jelas dan progresif. Saking yakinnya dengan arah perkembangan tim, Klamovski bahkan sudah merancang simulasi Piala Asia 2027 melalui 2 laga uji coba pada bulan September. Malaysia dijadwalkan akan menghadapi Singapura 4 September dan Palestina 8 September dalam jeda waktu 4 hari sama seperti jadwal umum di fase grup Piala Asia. Pertandingan melawan Singapura adalah pertandingan pertama. Mari kita raih 3 poin. Pertandingan kedua lawan Palestina akan lebih sulit. Format ini meniru struktur turnamen Piala Asia. Kata Klamovski, lebih dari sekadar menang. Bagi pelatih berusia 46 tahun itu, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Ia menekankan bahwa timnya harus menang dengan cara mereka sendiri mencerminkan filosofi permainan yang agresif, dominan, dan penuh determinasi. Kami ingin para penggemar percaya bahwa setiap kali Malaysia bermain, kami akan bermain agresif, lapar, dan penuh tekad. Ini bukan hanya tentang menang, tetapi bagaimana kami menang, tambahnya. Klamovski juga menekankan pentingnya rotasi, pemulihan, dan adaptasi terhadap tekanan jadwal padat faktor-faktor penting dalam turnamen sekelas Piala Asia. Lewat 2 uji coba ini, ia ingin menilai seberapa siap pemainnya secara fisik dan mental. Waspada euforia berlebihan. Meski optimisme mengalir deras, Klamovski tetap menjaga kewaspadaan. Ia mengingatkan seluruh elemen tim untuk tidak terlalu larut dalam euforia kemenangan atas Vietnam. Baginya, itu hanyalah 3 poin penting dalam perjalanan panjang yang belum selesai. Kita hanya perlu terus meningkatkan diri. Jangan terlalu bersemangat dengan hasil melawan Vietnam. Itu hanya 3 poin, dan sekarang kita harus melangkah ke tantangan berikutnya, ujarnya. Selain itu, ia juga menyerukan kepada para pemain yang belum dipanggil timnas agar tampil menonjol di kompetisi domestik. Pintu timnas tetap terbuka bagi siapa saja yang menunjukkan performa dan etos kerja yang kuat. Pemusatan latihan dan target 6 poin. Malaysia akan menjalani pemusatan latihan selama 8 hari pada bulan September. Fokus utama adalah mempersiapkan skenario realistis turnamen, jadwal padat, adaptasi cepat, dan pertahanan konsistensi. Masuklah, laparlah, berlatihlah keras, tingkatkan kemampuan, terhubunglah, bangun identitas kita. Lalu gunakan itu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan 6 poin di bulan Oktober, tegas sang pelatih.
Malaysia tampaknya tidak hanya ingin sekadar lolos ke Piala Asia ke 2027. Mereka ingin datang sebagai tim yang siap bersaing, bukan sebagai penggembira. Langkah Malaysia mensimulasikan Piala Asia sebelum benar-benar lolos menunjukkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini menunjukkan kesiapan dan keseriusan. Namun di sisi lain, ada risiko kehilangan fokus jika terlalu percaya diri. Akankah Malaysia benar-benar menembus putaran final dan membuat kejutan di Arab Saudi? Ataukah ini akan jadi contoh klasik dari kegagalan karena terlalu dini merayakan kemenangan?